Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya ABD Rijalillah Budi. Saya adalah salah satu dosen di Program Studi Kesehatan Masyarakat Dikkes Maluku Sada yang berada di Kota Ambon atau Maluku dengan NIDN 122-305-8901. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Program Perguruan Tinggi atau yang biasa kita sebut dengan PDD UKT PT di bidang kesehatan. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan atau pemenuhan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi kesehatan masyarakat, yakni mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Pemaparan saya pada kesempatan kali ini terkait dengan mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Yang pertama itu outline presentasi mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan, deskripsi mata kuliah, pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau model perkuliahan, metode pembelajaran, terakhir itu sistem penilaian. Itu adalah 6 outline presentasi mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan yang telah tertuang dalam silabus mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Kemudian yang berikutnya, identitas mata kuliah. Mata kuliah ini berada di semester ganjil atau semester 3 dengan kode mata kuliah KN 02521 bobot SKS yaitu 2 SKS. Itu identitas mata kuliah dari mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Deskripsi mata kuliah ini mengkaji dan mendiskusikan konsep dan definisi dasar administrasi publik dan bisnis, administrasi dan manajemen, konsep kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi, rekomendasi, fungsi-fungsi administrasi manajemen, translasi atau derivasi kebijakan menjadi program kesehatan di Indonesia. Itu rangkaian umum deskripsi mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK itu untuk mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Itu CPMK-nya terbagi atas 4 CPMK. Yang pertama itu mampu memahami konsep dasar kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi rekomendasi. Kemudian yang ketiga, mampu memahami fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. Yang terakhir, yang keempat, yaitu mampu memahami tentang translasi atau derivasi kebijakan menjadi program Indonesia. Itu 4 capaian pembelajaran mata kuliah Administrasi Kebijakan Kesehatan. Kemudian materi pembelajaran. Kalau materi pembelajaran untuk teorinya, konsep dan definisi itu terbagi atas 4 juga. Konsep dan definisi dasar administrasi atau publik dan bisnis administration dan manajemen. Kemudian yang berikutnya, konsep kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring, dan evaluasi rekomendasi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. Yang keempat, translasi atau derivasi kebijakan menjadi program kesehatan di Indonesia. Dari 4 konsep materi pembelajaran Administrasi Kebijakan Kesehatan ini, misalnya contoh, konsep dan derivasi
definisi, konsep dan definisi dasar administrasi. Nanti dia menjelaskan tentang dasar administrasi publik, dasar administrasi bisnis, dasar kemudian dan manajemennya. Kemudian yang berikutnya, konsep kebijakan, formulasi, implementasi, monitoring dan evaluasi rekomendasi. Nanti di sini dia berbicara tentang konsep kebijakannya seperti apa, konsep formulasinya seperti apa, konsep implementasinya seperti apa, konsep monitoring dan konsep evaluasi rekomendasi seperti apa. Itu materi pembelajaran dari mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan. Kemudian fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. Jadi nanti di poin ketiga ini dia berbicara tentang fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. Biasanya itu fungsi-fungsi administrasi dia terbagi juga atas beberapa fungsi, dan manajemennya juga dia terbagi atas beberapa manajemen. Kemudian translasi atau derivasi kebijakan menjadi program kesehatan di Indonesia. Ini salah satu dari terusan atau kebijakan menjadi program di Indonesia. Misalnya contoh kebijakan-kebijakan kesehatan yang ada di Indonesia, misalnya kebijakan-kebijakan baru, sepertinya gebrakan-gebrakan yang kemarin terjadi pada saat COVID-19. Kemudian sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran di Stikes Maluku Utara itu terbagi atas dua. Yang terkhusus itu di program studi kesehatan masyarakat. Pertama itu luring atau pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua itu pembelajaran daring. Kita memakai Zoom, Google Chrome. Itu sistem pembelajaran di program studi kesehatan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Utara. Kemudian berikutnya, ini salah satu dari sistem penilaian yang berada di program studi kesehatan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maluku Utara. Kalau di program studi kesehatan masyarakat, terutamanya di peminatan AKK, administrasi dan kebijakan kesehatan itu yang pertama itu ada diskusi atau seminar. Diskusi atau seminar ini bobotnya itu 10% untuk diskusi dan seminarnya. Kemudian yang kedua itu ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu bobotnya 20%. Kemudian ujian akhir semester itu 20%. Penugas itu 15%, partisipasi dan sikap 15%, tugas presentasi itu 20%. Ada di sini seperti ini misalnya. Berbicara tentang diskusi atau seminar. Diskusi atau seminar ini sering kali saya pakai itu pada saat proses pembelajaran. Misalnya contoh proses pembelajaran 1 jam. Jadi setelah proses pembelajaran selama 1 jam berjalan, nanti saya mengambil waktu 15 menit kemudian, itu kita diskusi. Diskusinya itu diskusi singkat. Kemudian yang berikutnya ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu biasanya kita pakai sistem PG bisa, kemudian soal-soalnya itu esai. Sama juga dengan ujian akhir semester. Kemudian tugas individu. Jadi tugas individu 15% yang kita ambil dulu, seperti misalnya tugas makalah atau tugas presentasi untuk masing-masing mahasiswa harus mampu 15% untuk pencapaian dari tugas individu sendiri. Kemudian partisipasi dan sikap. Partisipasi dan sikap untuk mencapai nilai 15% ini, sikap pertama itu etika. Etika dalam ruangan, etika di ruang kampus, etika di halaman ruang lingkup kampus, partisipasinya seperti apa di lingkungan kampus. Itu yang dinilai sebanyak 15%. Kemudian tugas presentasi. Tugas presentasi ini tergantung dari mahasiswanya, apakah dia mampu menguasai materi presentasinya atau tidak. Jika dia mencapai 20% berarti dia dinyatakan lulus atau dia dinyatakan menguasai materi yang telah dia buat sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran,
saya mau mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa bahwa proses pembelajaran ini, sistem penilaiannya itu yang tadi ada 15%, 20%, semua tergantung dari mahasiswa sendiri. Apakah mahasiswa mampu untuk mencapai angka atau persen-persen yang telah ditentukan oleh dosen mata kuliah? Mungkin itu yang saya ingatkan kepada teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut dengan materi pembelajaran dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum kita mulai dengan materi AKK administrasi, dasar-dasar administrasi dan kebijakan kesehatan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai dengan materi ini, Fajar mau kasih ingat dulu. Sistem pembelajaran Fajar itu pertama itu kehadiran. Jadi kalau teman-teman setiap hari sudah bertemu kehadiran itu Fajar yakin teman-teman menilai bagus. Oke, kita kembali ke materi. Yang pertama itu pertemuan hari ini dasar-dasar administrasi dan kebijakan kesehatan. Jadi pada saya teman-teman mendengar dasar-dasar administrasi kebijakan kesehatan atau administrasi dan kebijakan kesehatan. Pernah toh? Ya, Pak. Nah, jadi aku berbicara tentang administrasi, kita berbicara tentang kebijakan sama kesehatan. Kita lanjut. Administrasi kesehatan itu apa sih? Ada nanti itu jadi pertanyaan pertama-tama kalau katong pada dengan administrasi, jadi administrasi kesehatan itu apa? Nah, ini administrasi kesehatan. Administrasi menurut para ahli. Menurut para ahli itu administrasi adalah ilmu atau seni yang mempelajari kerjasama sekelompok orang dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya toh? Karena tidak mungkin tidak mencapai tujuan itu, harus mencapai tujuan yang katong sama-sama sepakati. Oke, katong lanjut deh. Administrasi masih menurut para ahli. Jadi menurut para ahli itu, sini dia begini. Siapa bisa baca? Nah, coba baca. Menurut Dwi Puanglo dalam bukunya The Study of Public Administration disebutkan bahwa administrasi ialah kegiatan kerjasama secara rasional yang tercermin pada pengelompokan kegiatan menurut fungsi yang dilakukan. Oke, itu yang Pak Dia bilang tadi. Intinya tujuan bersama yang harus sepakati. Tujuannya untuk mau sampai di mana? Ya toh? Intinya seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini masih sama para ahli. Kemudian yang berikutnya ada 3 unsur pokok dari administrasi. Yang pertama apa? Menetapkan tujuan yang kedua itu memilih jalan yang akan ditempuh atau alat yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga, banyak 3 faktor unsur organisasi. Itu yang pertama. Siapa bisa jawab? 3 unsur pokok administrasi. Yang pertama itu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu memilih jalan yang akan ditempuh atau alat yang akan digunakan. Yang ketiga itu mengarahkan manusia atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Oke, satu lagi deh. Itu cuma saya sampaikan. Jadi kalau bisa nanti 1 kali pertemuan itu bukan cuma 1 jam. Kalau bisa lebih. Kalau bisa lebih. Karena satu materi ini banyak, materi ini banyak. Kalau ketemu hanya 1 jam, bisa juga 1 jam, tapi harus cepat boleh. Ya toh? Karena ketemu kejar itu, karena dalam mata kuliah ini berapa SKS? Mata kuliah itu berapa SKS? 2 SKS itu lebih. Berarti ketemu saya bisa masuk dalam 1 jam ini. Kemudian bisa tidak kalau misalnya dalam 1 minggu itu, misalnya contoh pada saya menjadwalkan di hari Rabu. Misalnya contoh di hari Senin atau hari Selasa atau hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Kalau misalnya ada jam yang kosong misalnya, ada dosen yang tidak masuk misalnya, apakah bisa Pak Rizal masuk? Bisa. Tapi itu bukan di jam yang sama, jam yang berbeda. Misalnya contoh, tadinya itu Pak Rizal jadwal itu di jam 1 ya.
Jam 2. Panitia masuk dengan jam 9 misalnya. Bisa atau tidak? Bisa. Intinya kapan kesepakatannya? Akan golkar dulu. Jika kesepakatan itu dia bagus, oke berarti nanti panitia komunikasi dengan ke tim. Jadwal mana yang kosong, di hari apa yang kosong. Bisa kan? Bisa. Oke. Jadi ingat apa yang disampaikan Pak Dirjen tadi itu tentang sistem perkuliahan itu. Sistem panitia punya sistem perkuliahan itu pertama itu harus tahu visi dan misi program studi. Misi dan visi dan misi program studi itu penting karena itu salah satu persyaratan untuk nanti adik-adik orang itu pada saat mulai akreditasi itu tetap di mahasiswa itu kayak mahasiswa. Visi dan misi program studi itu apa? Ya tuh, saya pakai kayak misalnya bagi yang lain langsung ditanya mahasiswa apa? Kesatu masyarakat. Visi dan misi program studi seperti apa? Kalau misalnya kamu terapkan dari pertemuan awal, pertemuan dengan visi, pertemuan masih materi, itu kan kita hafal itu. Ya tuh, 3 kali malam sama susu hafal. Setelah hafal itu datang akreditasi singkatin dari kamu sudah kamu mau masuk di mana? Ada tim yang tanya visi dan misi begini selesai. Ya tak? Program studi punya visi dan misi begini. Itu kan selesai asesor bilang ini tentang apa? Misalnya kayak dari tim kampus itu sudah setting mahasiswa ini tidak. Kalau misalnya teman-teman sama paham dengan visi dan misi program itu dia sudah itu atau susah tak boleh. Tapi intinya visi dan misi itu harus mahasiswa tahu. Visi dan misi program itu. Paham ya? Jadi mulai tanggal berapa itu paling jam itu kemarin itu. Ini kan kita baru masuk sesi 2 tuh. Mulai dari tanggal 1 kemarin, tanggal 1 jam 2 ya. Sekarang paling masuk di tanggal 2. Oke teman-teman, Pak mau panggil teman-teman atau ibu atau bapak? Bapak. Oke teman-teman nih, kata sepakat deh teman-teman nih. Oke teman-teman. Jadi ini mata kuliah manajemen strategi rumah sakit. Jadi nanti mata kuliah ini ada dong dapat mulai dari semester 2, semester 3 sampai di semester peminatan. Semester peminatan itu semester berapa? 5. Semester 5. Jadi nanti kalau misalnya ada dong ambil peminatan AKK promkes, berarti tetap akan dapat di mata kuliah ini. Karena ini mata kuliah peminatan. Oke, yang pertama deskripsi mata ajaran. Mata kuliah ini menjelaskan, siapa yang bisa baca? Saya bisa baca? Oke, nanti saya baca. Mata kuliah ini menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kemudian persaingan dalam lingkungan industri, jasa rumah sakit, manajemen strategi rumah sakit, analisis lingkungan, latar belakang analisis, lingkungan analisis, lingkungan eksternal, sama lingkungan internal. Kemudian pembelajaran ini juga nanti ada soal-soal latihan. Soal latihan 1, soal latihan 2, sampai dengan soal latihan 3. Setelah mempelajarinya, mahasiswa mampu menjelaskan, menganalisis dan membuat sintesis dari materi pendahuluan dan memberikan rekomendasi tentang manajemen strategi rumah sakit. Jadi di materi ini kita berbicara tentang manajemen strategi rumah sakit. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman manajemen strategi rumah sakit itu kayak bagaimana? Ada satu strategi yang namanya itu strategi manajemen rumah sakit. Jadi rumah sakit itu dia mampu bersaing dengan rumah sakit yang ada di luar sana tergantung dari strateginya. Strateginya bagaimana? Strateginya itu tergantung dari direktur rumah sakit. Bagaimana dia mau bawa itu dia punya rumah sakit itu mampu bersaing dengan rumah sakit yang ada di luar sana. Pakai contoh misalnya rumah sakit yang ada di Provinsi Maluku dengan rumah sakit yang ada di Makassar misalnya di Provinsi Sulawesi Selatan, tetap ada perbandingan. Tergantung dari strategi rumah sakit itu dia seperti apa. Strategi rumah sakit Hausi kayak bagaimana,
strategi rumah sakit Ohidin itu seperti apa. Jadi nanti kalau masuk dengan dia punya strategi, jadi nanti Pak bisa berikan teman-teman orang itu muatan ilmu tentang strategi rumah sakit tadi itu. Jadi misalnya besok-besok kalau teman-teman rumah siapa? Rino. Nah, misalnya Rino. Kalau hari besok Rino dia jadi direktur rumah sakit, dia mampu bahwa dia ke rumah sakit itu bersaing dengan rumah sakit luar atau tidak, tergantung dari dia. Nanti Pak ajar dia punya secara strategi. Misalnya Rino jadi kepala puskesmas, dia mampu buat dia puskesmas itu bersaing dengan puskesmas yang ada di luar sana, tergantung dari strategi. Oke, seperti itu. Jadi itu penyampaian singkat dari Pak Rijal. Jadi Pak Rijal berharap itu kalau besok pertemuan-pertemuan berikutnya itu antara Pak Rijal dengan teman-teman untuk semua ada sekat. Paham ya? Karena gini, jika ada sekat antara Pak Rijal dengan teman-teman orang, berarti ruang kelas itu akan apa? Apa itu? Canggung. Itu dia jelas. Tapi kalau sekatnya itu tidak ada antara Pak Rijal dengan teman-teman, berarti ruangan kelas itu dia. Jadi walaupun Pak Rijal berdiri di depan ini berjam-jam, tapi kalau teman-teman itu simpang itu mubazir. Tapi Pak Rijal berdiri cuma 1 jam atau sampai 1 jam, tapi teman-teman paham walaupun itu ilmu cuma sejengkal saja, tapi itu apa? Berkah atau itu pahala. Itu pahala untuk kamu sama-sama. Jadi mulai sekarang itu baik agama Islam, baik agama Kristen, agama pun apa itu intinya mulai sekarang atau mulai buat celengan. Itu celengan apa? Tadi sama bilang itu celengan apa? Siapa apa? Celengan akhirat. Ya kan? Kalau kau berbuat baik itu salah satu dari celengan tadi itu. Kau membuat celengan itu mulai sekarang. Jadi kau pun dosa yang kemarin kau pun celengan 10 itu, kalau bisa kau bikin celengan baik-baik lain, supaya sampai di akhirat nanti itu jadi timbangan. Iya toh? Tergantung mana yang marah. Kalau di agama Islam itu dia bilang kalau yang marah dia baru dapat ribuan, tapi kalau yang ringan baru dapat yang marah. Itu yang bahaya. Iya toh? Nah, jadi mulai sekarang itu kau buat sesuatu itu kau pikir akhirat sana itu. Makanya kita bilang harus buat celengan. Karena celengan itu penting. Ya toh? Jadi mungkin itu informasi singkat dari Pak Rijal. Oke, yang berikutnya itu stratifikasi pelayanan kesehatan. Jadi stratifikasi pelayanan kesehatan itu terbagi atas 3 macam. Jadi yang pertama apa? Oke, yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, ini salah satu dari stratifikasi pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita tutup materi ini, saya mau bertanya. Saya Pak. Oke, pertanyaan kenapa? Perkenalan nama. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Aulia Dewi. Di sini pertanyaan saya mengenai pembahasan yang telah dibahas oleh Bapak, yaitu terkait dengan 3 unsur pokok administrasi. Katanya tadi ada 3 Pak. Itu apa saja Pak? Oke, 3 unsur pokok administrasi. Oke, 3 unsur pokok administrasi. Di dalam ruangan ini siapa yang bisa jawab? Kan tadi sama-sama coba ini jawaban nanti teman-teman punya pertanyaan. Nama saya Dina Saidi, saya menjawab pertanyaan dari saudara Dewi. Yang pertama terdapat 3, yaitu memetakan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, memilih jalan yang ingin ditempuh atau alat yang akan digunakan. Ketiga, mengarahkan manusia atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu bisa terima kasih. Puas kasih? Puas? Oke, itu jawabannya. Jawabannya dari pertanyaan dari siapa? Oh iya. Jadi
intinya harus paham. Jadi itu sistem pembelajaran. Jadi sistem pembelajaran Maria itu satu sistem materi. Nanti ada kuisnya seperti ini. Oke. Yang berikutnya satu pertanyaan lagi. Siapa lagi yang bertanya? Yang kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Berdua. Di sini saya ingin mempertanyakan empat fungsi administrasi yang tadi Pak ada jelaskan. Kalau Bapak sebutkan satu persatu dari empat fungsi tersebut. Oke. Fungsi administrasi, jadi 4 fungsi dari administrasi itu yang tadi teman-teman gampang sih. Nama siapa tadi? Oke. Ulangi. Oke, terima kasih. Sarapannya. Oke. 4 fungsi dari administrasi. Tadi dibilang sebutkan loh. Sebutkan 4 fungsi itu. Jadi siapa yang bisa jawabkan? Siapa yang bisa jawabkan? Angkat tangan. Oke. Ada dulu nama siapa? Perkenalkan, nama saya Melani Darmawan. Siapa nama siapa? Melani Darmawan. Oke, berarti. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sarbana Muar. Pertanyaannya yaitu fungsi dari administrasi. Jadi ada 4 fungsi administrasi. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengendalian. Ya mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, ada yang bertanya atau tidak? Oke, nama siapa lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sari Latar. Oke, saya Di jelaskan. sini saya ingin bertanya 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L. Bloom itu apa saja? Coba sebutkan. 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut Hendrik. Oke, Pak Rizal lempar lagi ke teman-teman. Siapa yang bisa jawab? Oke, nama siapa lagi? Perkenalkan, nama saya Vera Yamrin. Vera. Saya Oke. Ya, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Sari. Yang pertanyaannya yaitu, coba sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Yang pertama itu perilaku, yang kedua lingkungan, yang ketiga keturunan, yang keempat pelayanan kesehatan. Oke, itu 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan menurut pasien. Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Rizal? Oke, Pak Rizal kasih kesempatan, bukan tanya terakhir. Siapa yang bertanya? Oke, ada nama siapa? Perkenalkan, nama saya Tinggi dari Latar. Sari Latar, siapa? Nama siapa? Tinggi dari Latar. Oke. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan unsur-unsur pokok administrasi kesehatan. Bagaimana itu? Sebutkan unsur pokok administrasi kesehatan. Unsur pokok administrasi kesehatan. Oke, sebelum Pak Rizal jawab, Pak Rizal lempar lagi pertama-tama siapa yang bisa jawab? Oke, nama siapa tadi? Windy. Oke, coba Windy jawab. Perkenalkan, nama Windy. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sari dengan memilih pertanyaan. Sebutkan unsur pokok administrasi kesehatan. Pertama yaitu masukan, kedua proses, ketiga keluaran, keempat sasaran, kelima dampak. Nampak. Oke, Pasek. Mantap. Jadi, satu bisa lanjut lagi. Jadi, karena jam sudah selesai, karena dosen lagi mau masuk ke dalam kelas, saya berharap itu apa yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi semoga menjadi manfaat buat adik-adik kita ke depan nanti. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin materinya sampai di sini. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya. Ya, Pak. Terima kasih. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.